Kesultanan Banten. Nah, mau tidak mau, maka pada saat Tangerang ini masuk ke dalam wilayah Batavia oleh kolonial Belanda, maka orang-orang Tangerang ini budayanya hampir mirip-mirip dengan budayanya orang Betawi atau Batavia. Makanya kita disebut sebagai orang Tangerang ini masuk dalam kategori dianggap sebagai Betawi Ora atau Betawi Pinggir atau Jakarta Pinggir. Jadi hampir mirip tradisi dan budayanya. Kalau dibilang sama, ya kalau misalnya orang pribumi Sepertinya sinyal Pak Hendra kurang bagus mungkin ya. Jadi sambil menunggu kepada Bapak Ibu bisa disiapkan pertanyaan atau boleh bertanya melalui kolom Zoom grup chat. Halo Pak Hendra. Halo Pak Hendra, bisa dengar Pak Hendra? Halo Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Pak Hendranya belum join lagi Pak Iwan sepertinya. Ya, sepertinya terputus. Silakan Bapak Ibu, nggak apa-apa yang mau bertanya. Silakan dilontarkan, boleh. Silakan bagi yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Halo Pak Hendra. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya boleh diutarakan sambil menunggu Pak Hendra untuk bergabung kembali. Ya silakan Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Silakan Pak Hendra, dilanjutkan. Silakan Pak Hendra dilanjutkan. Pak Hendranya sedang connect audio sepertinya Pak. Iya, iya. Saya ikut di ini dulu. Ini mati-matian ini. Saya ada Pak Juju ini, Pak Juanda nih pinjem punya Pak Juanda ini. Oke, silakan Pak Hendra. Ya. Masuk semua. Ya, saya lanjutkan izin ya, boleh ya? Ya, silakan Pak Hendra. Jadi kalau ditanya sama atau tidak dengan orang Batavia, ya mirip-mirip kita. Tapi kalau orang pribumi Batavia tidak bisa, tidak sama. Tapi yang namanya tradisi budaya Betawi yang ada sekarang, yang terkenal sekarang itu sebetulnya boleh dikatakan terkontaminasi atau terpengaruhi oleh budayanya orang-orang Tionghoa. Sebenarnya seperti itu. Misalnya kita lihat tari topeng misalnya gitu ya, orang-orang Betawi atau pengantin-pengantin Betawi itu juga pakai budayanya orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina. Sama kebaya encim, kebaya Betawi nyonya, kebaya Betawi yang dipakai oleh Abang None itu juga adalah kebaya model-model orang Cina juga, orang Cina Benteng juga. Pertanyaan ketiganya apa ya Pak Iwan? Pertanyaan ketiganya, bahasa yang digunakan kebanyakan di Benteng itu maksudnya tadi kata Pak Nurjaya itu termasuk Hokian atau apa Pak Hendra? Oke, Pak Nurjaya, perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya orang-orang Tionghoa Cina Benteng dari abad ke-15 yang tadi saya ceritakan di awal Cencilung, itu sebenarnya lebih banyak dari yang namanya wilayah Fujian. Di negeri Tiongkok namanya Fujian atau Hokian. Jadi memang kita ini kebanyakan orang-orang Hokian. Bahasanya kita juga bahasa Hokian, bahasa Fujian sebetulnya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ini
Ini ada Terima kasih, Pak pertanyaan, ada pertanyaan lagi Pak Hendra. Ya, Ini- silakan. Ya WA secara pribadi ke saya Pak Hendra. Ya, Ya bagaimana Pak Hendra membagi waktu dengan organisasi dan keluarga Pak Hendra? Ini pertanyaan. Ya, dia tidak mau disebutkan Pak Hendra. iya, iya. Saya nggak tahu ya, kalau organisasi saya udah lama sih ya. Udah dari zaman SMP, tahun 96 kan dulu zamannya sama Pak Iwan itu waktu jadi KBPBT. Ya. Sampai sekarang sudah sampai dengan menikah, masih aja bergelut di organisasi. Malah sekarang juga tuh sama Bapak Hardi Wosadamo itu sama-sama di yang namanya Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Sekarang juga di PSMPI. Yang harus saya garis bawahi adalah yang namanya organisasi itu kan sebetulnya tidak office hour gitu. Jadi artinya tidak office hour itu adalah tidak seperti orang kerja. Jadi saya rasa tidak ada masalah gitu. Tuh. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ya, terima kasih Pak Hendra. Tadi saudara Ya begitu. Hardi Gosadamo pertanyaannya mengenai sembayang ya? Iya, sembahyang belum selesai. Ya, silakan Pak Hendra dilanjutkan mengenai persembayangan. Iya, jadi persembayangan itu juga sama Pak Iwan dan Bapak Hardi Gosadamo bahwa persembayangan yang dilakukan oleh orang-orang Cina Benteng itu sebetulnya adalah persembayangan itu banyak mengandung makna filosofis juga. Dan perlu diketahui bahwa tradisi dan budaya Tionghoa itu peradabannya sudah cukup lama. Jauh daripada sebelum agama-agama di dunia itu ada. Misalnya contoh sembahyang Samkai. Sembahyang Samkai itu kan dari zaman dinasti Tiongkok purba. Adanya kaisar-kaisar yang dijadikan dewa penguasa. Jadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya persembahyangan itu sudah lebih dulu dan lebih tua daripada yang namanya agama-agama yang muncul di dunia. Jadi seperti itu. Nah, apa saja sih misalnya kalau kita bicara persembahyangan itu? Persembahyangan cengbeng misalnya begitu. Persembahyangan cengbeng itu sebetulnya banyak mengandung makna filosofis. Misalnya di meja abu. Kita lihat di meja abu itu kan ada samseng, ada babi, ada ayam, ada bandeng. Dan tiga-tiganya itu adalah sebenarnya mengandung makna filosofis. Artinya apa? Misalnya, itu sebenarnya nasihat untuk orang yang masih hidup. Jadi maksudnya, orang yang meninggal itu kan udah meninggal. Tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa memberikan pesan-pesan terakhir atau nasihat-nasihat terakhir. Maka pesan terakhir dan nasihat terakhirnya itu ada di dalam yang namanya persembahyangan samseng itu. Babi misalnya itu melambangkan apa namanya komitmen, karena babi itu tidak pernah apa namanya geleng-geleng kepala misalnya, karena dia nggak punya leher gitu ya. Terus misalnya ayam itu artinya mencari rezeki, contoh ayam gitu. Coba lihat tuh ayam di kehidupan sehari-harinya, pagi sudah bangun, sudah berkokok, cari makan, cari rezeki untuk keluarga. Itu pun yang harus dilakukan oleh mereka yang masih hidup. Lalu ikan bandeng. Kalau makan bandeng kan kita mesti hati-hati itu. Karena kalau nggak hati-hati, tulangnya itu bisa keselak ke tenggorokan. Artinya apa? Ya nanti kalau kamu masih hidup, ya hidup juga mesti hati-hati. Begitu, jangan sembrono. Jadi hati-hati seperti kita hati-hati dalam memakan daging ikan bandeng. Jadi seperti itu. Saya rasa kurang lebihnya itulah, Pak Iwan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Luar biasa. Langsung dijawab dengan jelas. Pak Hendra, tadi ngomong-ngomong masalah ikan bandeng ya. Kalau lebih enak itu sate bandeng, Pak Hendra ya. Kalau Sate bandeng itu khas Serang, khas Banten. Serang ya. Biasa tuh kalau di rumah-rumah pesta di orang Tionghoa Benteng itu suka ada ya di rumah kawin ya. Masakan. Betul. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Saya persilakan untuk bertanya kembali. Luar biasa nih antusias para partisipan nih masih tetap stabil. Karena temanya Ini saya lihat
temanya luar biasa karena temanya jarang dilakukan. Silakan mau bertanya, Xiao. Saya mau nanya, Ya, itu silakan Xiao. kan saya pernah dengar asal muasal Masjid Cengho. Nah itu bisa dijabarin nggak asal muasalnya? Ya, Pak Hendra, pertanyaan dari Xiao itu, Pak Hendra. Pertama saya harus mengucapkan mohon maaf kalau kita bicara Masjid Cengho itu tidak berada di wilayah Tangerang. Kebetulan saya Oh, iya. penggiat budaya tradisi di Tangerang, jadi kapasitasnya kurang cukup untuk membahas sejarah itu gitu. Ya, mungkin Tapi nanti yang kita jelas bisa kita di tema berikutnya, Pak Hendra ya. Ya. ya mohon Ya. maaf Ibu karena tapi saya tahu sejarahnya Cengho sendiri pun saya Ya. tahu, tapi kalau berkaitan dengan Masjid Cengho atau kelenteng Cengho yang di Semarang, Sampokong, walaupun saya tahu, tapi saya bukan kapasitasnya untuk membahas di sini, gitu. Mohon izin, mohon maaf. Nanti kita angkat temanya Tionghoa di Indonesia ya, Pak Hendra. Ya. Betul. Kalau Ya. ini kan Tionghoa Peranakan Cina Benteng. Kita Ya. ngebahas yang di Tangerang aja, gitu Ya. maksudnya. Itu pun Silakan, banyak Bapak, yang Ibu. perlu kita bahas. Bagi yang mau bertanya kembali, silakan. Oke, terima kasih. Ya, silakan, Bapak. Nah, tentang itu ngibing cokek tuh. Ya, dari Nah, mana itu- Pak? Nah, Namanya, Pak? Saya Nurjaya lagi, Pak. Oke, ya silakan. Iya, Pak Nur, ya. Tentang ngibing cokek itu sebenarnya budaya Tionghoa terasimilasi oleh Betawi atau budayanya Betawi terasimilasi oleh budaya Tionghoa, Pak? Baik. Ya. Ini menarik kalau kita bicara ngibing cokek ya. Pak Iwan lanjut aja langsung ya, saya ya. Ya, silakan, Pak Hendra. Ya, kalau kita bicara ngibing cokek itu tidak lepas daripada yang namanya iringan musik, namanya gambang kromong. Nah, kalau kita bicara gambang kromong itu sebetulnya adalah akulturasi dari alat musiknya dulu, yaitu gambang dan kromong. Di mana gambang dan kromongnya itu dari Jawa dan dari Sunda. Lalu bangsing dan juga tehian konganyan sukongnya itu dari negeri Tiongkok gitu. Itu alat musik gesek atau rebabnya. Nah, itu juga sebenarnya akulturasi. Tidak bisa kita kategorikan asimilasi kemana. Ya, mereka memang dulu awalnya, konon ceritanya, ada tuan tanah di Batavia yang punya asal dari Jawa, itu membawa alat musik gambang Semarang. Gambang dari Semarang. Makanya disebut gambang Semarang. Dibawa ke Tangerang, begitu dia bawa ke Tangerang, ke Tangerang dan ke Batavia, disebutnya Batavia waktu itu. Dan akhirnya gambang kromong itu menjadi tersiar ke mana-mana. Dan tidak asyik kalau orang mendengarkan musik gambang tidak menari atau tidak ngibing. Istilah lokal sebutnya ngibing. Atau dalam istilah Hokkiannya disebutnya cokek. Cokek itu asal kata dari syokek. Syokek itu artinya penyanyi yang bisa menari. Jadi dulu cokek itu tidak boleh sembarangan, Pak Nurjaya. Jadi menjadi seorang cokek itu adalah seorang seniman yang sangat luar biasa, dan cokek sejati yang terakhir adalah Pangjinio atau Mamasna. Nah, cokek dulu untuk menjadi cokek itu tidak bisa dia punya hanya sekedar menyanyi saja. Dia juga harus bisa menari. Dan juga sebaliknya, tidak bisa menari saja. Dia juga harus bisa menyanyi. Jadi cokek itu adalah penyanyi yang menari atau penari yang bernyanyi. Nah, untuk yang bisa ikut ngibing dulu pada tahun 1800-an atau abad ke-18-19, itu dulu adalah orang-orang kaum bangsawan. Kalau dalam istilah katanya baba-baba Cina, yang tuan tanah. Biasanya di acara pesta-pesta perkawinan, sejid ulang tahun dan lain sebagainya, itu nanggap cokek. Nah, mereka itu dulu adalah kaum bangsawan yang cukup kaya raya, dan kalau misalnya mereka ngibing atau nyokek, itu tidak seperti sekarang. Jaraknya pun dijaga. Misalnya jaraknya kurang lebih 0,5 sampai dengan 1 meter. Kalau sekarang kan tidak. Nah, akhirnya menyebabkan cokek itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari nilai dan norma. Padahal sesungguhnya enggak, cuma mau suaranya aja ada. iya, kalau kita bicara cokek sebetulnya dulu dilakukan dengan baik oleh masyarakat Tionghoa pada zaman itu. Jadi seperti itu. Begitu Pak Iwan.
sedikit tentang cokek. Cukup jelas ya Pak Nurjaya ya. Cukup, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, ini cukup antusias sekali nih yang bertanya. Ini tetap berjalan menjadi Ya, backup. mungkin nanti bisa kita lanjutkan untuk tema berikutnya. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi yang mau bertanya silakan langsung atau bisa mengisi di kolom Zoom grup chat atau juga boleh WA. Lagi, Pak. Ya, silakan Pak Nurjaya. Tangerang Benteng kenapa sekarang berubah jadi Tangerang ya? Satu. Terus yang kedua, dulu mungkin komunikasi kan sesama itu bahasanya kan bahasa Hokian. Ya. Lama kelamaan turun temurun semenjak kapan sehingga orang-orang Cina Benteng udah nggak bisa bahasa Hokian lagi atau bahasa Mandarin lagi. Terima kasih. Silakan Pak Hendra dijawab langsung. Halo Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Ya, Pak Ya. Iwan. Ya. Ya, silakan. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Nurjaya, Pak Hendra. Ya, baik. Sudah saya jawab ya. Ya, silakan Pak Hendra. Pak Nurjaya Diulang, bertanya Pak. lagi. Ya. Diulang Pak Ya. pertanyaannya. Bisa diulang Pak Nurjaya? Bisa, Pak. Ya, silakan. Yang Pak. tadi Dulu Benteng, sekarang kan berubah jadi Tangerang. Arti Tangerang itu kenapa dan arti Tangerang itu diganti artinya apa? Terus yang kedua tentang dulu mungkin bahasa sehari-hari kan bahasa Hokian atau Mandarin. Nah, semenjak kapan berubah jadi orang-orang Cina Benteng itu nggak bisa bahasa Mandarin atau Hokian lagi atau Mandarin lagi. Terima kasih. Ya, silakan Oke, Pak Pak. Hendra. Saya langsung jawab ya. Pertanyaan kedua tadi di awal sudah saya sampaikan ya, Pak Iwan ya. Kalau menyimak atau mungkin tadi belum nyambung bahwa kenapa orang-orang Cina Benteng bahasa Hokiannya sudah terputus atau bahasa Mandarinnya sudah terputus karena memang yang pertama adalah karena bahasa ibu. Karena dulu ingat kita disebutnya Cina Bike, emaknya Bibi, bapaknya Sengke. Nah, Bibi itu artinya orang pribumi. Bapaknya itu Sengke. Sengke itu berarti orang Cina. Karena bapaknya kerja, anaknya bersama dengan ibunya. Karena ibunya nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Hokian, nggak bisa bahasa Tionghoa, maka mau tidak mau anaknya diajarkan dengan menggunakan bahasa lokal pribumi sini. Nah, makanya itu akhirnya orang-orang Cina Benteng keturunannya sudah semakin lenyap bahasanya karena kasus tadi. Yang kedua adalah sekolah-sekolah Cina yang berada di sekitaran Tangerang itu dulu tahun 67 waktu zamannya Orde Baru itu diberangus, dibumi hanguskan dan akhirnya tidak ada lagi sekolah-sekolah yang berbasiskan bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Nah, itu juga menjadi sumbangsi kenapa orang-orang Cina Benteng tidak bisa bahasa Hokian lagi atau tidak bisa bahasa Mandarin atau bahasa Tionghoa lagi. Lalu yang kedua adalah yang pertama tadi adalah mengenai istilah Tangerang. Ini masih sangat kontroversi ya Pak, karena apa? Istilah Tangerang ini sedang banyak perdebatan Pak. Jadi ada yang mengatakan Tangerang itu asal dari kata tangger-tangger atau tanggeran-tanggeran. Tanggeran itu artinya bentengan-bentengan katanya dalam bahasa Sunda. Ada juga orang Tionghoa yang mengatakan Tangerang itu asal kata dari Tangeren. Tangeren itu ren itu orang, tang itu negeri dasti tang. Jadi Tangeren itu adalah orang-orang yang berasal dari negeri Tang. Maka disebutnya Tangeren, lama-lama menjadi Tangerang. Ada lagi yang lebih ngaco lagi, dibilang Tangerang itu adalah nama salah satu bunga. Jadi banyak sekali versi-versinya dan itu masih belum kita sepakati, termasuk wali kota sendiri pun masih belum bisa mencari bahasa apa dari mana itu istilah yang namanya Tangerang itu. Saya rasa saya baru bisa menjawab itu dulu ya Pak Iwan. Terima kasih Pak Nurjaya. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain kita ngobrol lagi ya. Ya, silakan Pak Iwan.
Tuh, yuk. Bentrok tuh kalau kayak gitu. Oke, baik. Pada yang lainnya boleh juga kita nimbrung nih. Ada Koteja, ada Wardi, ada siapa lagi nih? Banyak nih. Ada Angga juga rupanya. Iya. Pak Iwan? Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau ada pertanyaan dari melalui PA saya nih Pak Hendra. Ya, silakan. Apakah budaya Cina Benteng masih tetap dijalankan oleh masyarakat milenial yang sekarang, Pak Hendra? Menarik nih. Kalau saya sih, saya nih ya, saya juga termasuk generasi milenial nih. Ya, silakan. Karena Pak saya besar di tahun 2000 nih. Saya nikah saja tahun 2011, berarti saya masuk kalangan milenial. Waktu saya nikah sih 2011 sih pakai ciotau. Artinya saya masih jalankan. Dan saya rasa sekarang sudah mulai ngetren lagi nih menikah dengan ciotau nih. Dan saya harap nih orang-orang yang berada di grup ini atau di apa namanya di Zoom ini yang merasa orang Cina Benteng yang belum kawin, belum nikah tuh kayak Angga, misalnya Andri itu, ya, ada Andri ya belum nikah itu ya. Next ini bisa juga pakai itu. Nih Hardi juga ada nih Hardi ini nanti pakai ciotau gitu ya kan. Karena ciotau itu menarik ya karena banyak mengandung makna filosofis. Jadi seperti itu. Nanti kematian juga banyak menggunakan budaya-budaya Cina Benteng masih banyak gitu, banyak. Ya, silakan dilanjut Pak Hendra. Ya, jadi saya rasa kalau ditanyakan apakah kaum milenial ini masih menjalankan tradisi dan budaya Cina Benteng, sepengamatan saya sudah mulai banyak nih Pak Iwan nih yang pada ngikutin budaya-budaya Tionghoa nih. Cuma memang PR-nya adalah masih banyak juga yang nggak ngerti makna filosofisnya gitu. Jadi mereka hanya ikut-ikutan aja. Misalnya ciotau nih. Orang menikah pakai ciotau. Ya, silakan dilanjut Pak Hendra. Nah, kenapa mereka pakai ciotau? Ya mereka cuma tahu ciotaunya, tapi nggak tahu maknanya gitu. Next ke depan harapannya adalah bukan hanya bisa menjalankan tradisi budayanya doang, tetapi juga bisa mengerti dan memahami makna filosofisnya. Itu harapan saya ke depan. Seperti itu Pak Iwan, terima kasih. Jadi bisa juga karena kekinian ya Pak Hendra, jadi bisa buat Instagramable ya. Jadi istilahnya ciotau ya, jadi mulai bangkit kembali ya. Ya silakan Bapak Ibu. Betul. Saudara-saudari yang masih ingin bertanya, silakan. Boleh juga melalui Zoom group chat, atau juga bisa ke WA pribadi saya. Silakan. Ini ada Koteja nih, Koteja, apa kabar? Boleh nyaut lah Koteja. Ya silakan Pak Teja ya, ada Pak Teja Arsayo ya. Harsoyo. Ya. Mana nih? Tadi saya lihat sudah bergabung juga. Udah hilang. Iya, putus mungkin. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau ini ada pertanyaan melalui kolom chat Pak Indra. Halo. Ya, halo. Pertanyaan begini Pak Indra. Kalau untuk kaum milenial, kalau nanti kalian menikah, mohon pakai ciotau ya. Keren loh. Oh, ya ini mungkin iya dong. Statement Pak Indra. Ya dari Pak Mulyadi Rusnadi. Ya malam itu ada yang masuk. Siapa itu Pak Iwan? Ya silakan Pak. Pak Heri. Halo Pak. Halo. Ya malam. Halo, ya, malam. Ya malam. Malam. Pak Hendra. Ya. Dengan siapa Malam, Pak? malam. Dengan siapa Pak? Sepertinya terputus. Halo, dengan siapa Pak? Atau mungkin tadi Pak Teja Arsoyo, Pak Hendra. Ini sudah bergabung lagi saya lihat. Koteja mana nih Koteja? Ya. Oh, Koteja apa kabar? Signalnya kurang bagus. Iya. Iya nih cuacanya Kental lagi. tadi keluar. Iya, masuk Pak hidup. Teja mau hidup, bertanya ya. Pak Teja? Silakan.
Gimana Koteja? Sampai saat ini lagi menyimak dulu. Ya, ya. Lagi menyimak dulu nih. Ya, Pemaparannya Kocong oke banget. ya. Nanti bisa kita Ya, buat sesi ini kembali menarik ini karena berlanjut. Nah. Ini banyak ke WA ya, saya yang karena minta. karena kalau menurut saya betul kata Kocong tadi bahwa kita harus tahu makna sebenarnya itu dari itu filosofisnya itu apa gitu. Karena dengan menjalankan ritual atau tradisi tanpa mengetahui filosofisnya kayaknya agak kurang sreg gitu loh kalau saya. Itu aja sih. Ya, luar biasa. Iya, memang harus tahu makna filosofisnya Koteja. Kalau enggak kurang nancep gitu di hati dan perasaan kita. Karena nganggap hanya cuma sekedar ikut-ikutan aja. Iya, betul. Jadi cuma sekedar ikut-ikutan dong. Iya, euforia begitu ya kan. Padahal makna filosofis daripada ceritanya itu kan sebenarnya itu untuk sebagai nasihat yang baik buat kita gitu. Dan kita sebagai umat Buddhis dibiasakan itu harus bisa lebih teliti gitu. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Kalau bisa nanya, ini kenapa sih mesti begini gitu loh. Kalau menurut saya sih gitu sih. Ya, ya, betul Pak. Jelas. Ini banyak sekali yang WA nih Pak Hendra ke WA pribadi saya minta diadakan kembali nih nanti sesi kedua tentang mencari jejak budaya Tionghoa Peranakan Cina Benteng di Tangerang. Berkenan ya Pak Hendra? Halo Pak Hendra? Halo Pak Hendra? Halo Pak Hendra? Ya Pak Iwan ya. Banyak sekali Siap. nih yang WA ke pribadi Pak Hendra minta diadakan kembali nih seksi berikutnya nih. Berkenan ya Pak Hendra ya? Silakan. Iya. Silakan. Jadi masih banyak yang mereka ingin ketahui tentang mencari jejak budaya Tionghoa Peranakan Cina Benteng di Tangerang. Belum lagi mungkin di Indonesia Pak Hendra ya. Betul. Sebenarnya kalau kita bicara jejak budaya tradisi Cina Benteng di Tangerang itu banyak. Kita belum lagi bicara benda-benda bersejarah dan lain sebagainya. Ya, banyak baik sekali. Pak Hendra, baik Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran melalui online Zoom ya bersama Mata Dewa ya, bincang bintang bersama Toko ya, bersama dengan Pak Hendra SEMM ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, lebih mengetahui lagi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Teja Harsoyo. Jadi kita harus tahu bagaimana maknanya. Jadi apa itu maknanya dari tadi seperti tetampa ya kan pada saat Ciotau dan yang lain-lainnya. Terima kasih Pak Hendra atas waktunya, atas kesediaannya. Ya, sangat berguna sekali bagi kita ya, karena sulit sekali mencari literatur, mencari berita-berita tentang budaya Tionghoa Peranakan Cina Benteng di Tangerang. Ini atas kesempatan, atas sharingnya dari Pak Hendra, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak Hendra. Sekali lagi Pak Dewa mengucapkan terima kasih Pak Hendra, juga mengucapkan terima kasih kepada para partisipan ya, Pak Heri, Pak Congya. Ya, makasih Pak Iwan. Kita tampilin video rame-rame Pak, biar seru Pak, screenshotnya Pak. Ya. Kalau terbitin buku, kabari. Ya. Ayo teman-teman, kita terbitin videonya sama-sama. Ya. Di-on kan videonya, kita screen capture. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Ya. Ya, kalau bicara literatur di Tangerang, Cina Benteng itu masih kurang, Bapak Ibu ya. Jadi saya juga mencari jejak-jejak puzzle dari Cina Benteng itu dari berbagai macam sumber sebenarnya. Terutama dari sumber-sumber yang masih hidup ya.
Itu banyak sekali cerita-ceritanya. Itu Pak Iwan juga sering banyak saya berikan informasi cerita tentang Cina Benteng ya Pak Iwan Luar ya. biasa nih Pak Hendra. Next, Terima kasih Pak Hendra. Halo, Eh, Sulit sekali nanti saya mencari. bikin buku lah, doain lah. Ya. Ya, kami dukung Pak Ya, Hendra. terima kasih Pak Hendra, Pak Iwan semuanya.